Salam semua teman-teman, selamat sore. Kita mau belajar lagi. Saya sengaja live sore karena besok malam saya harus mengisi acara. Jadi sesuai janji saya tadi malam, kita belajar lagi hari ini ya. Seputar kekristenan. Mana kacamataku? Maklum ya, saya agak apa? Agak agak rabun. Jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya sudah tua ya, sudah tua. Baru saja saya posting terkait dengan versi baru dari tanggapan saya tentang junditan ya. Kalian boleh tonton. Kita sudah muak sebenarnya dengan tipuan-tipuan mereka ya. Tapi tidak apa-apa. Semua yang mau bertanya, boleh bertanya, silakan bertanya. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wah, ada aja nih yang mau naik nih. Kalian ini dari mana aja ya kalian ini? Silakan Leslie, selamat siang. Salam. Salam Pak. Elia, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Jadi mungkin ya sering-sering muter-muter di komal-komalnya Muslim dan Ya. seterusnya. Kita lebih banyak terkait dengan penjelasan Tritunggal ya, biar kita dapat ilmu ya. Saya orang Kristen loh. Ya. Saya beriman ya, Adik Elia fisiknya Adik Elia, perkataannya Adik Elia, rohnya Adik Elia. Seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi untuk melengkapi ya tentu bisa dapat ilmu dari Adik Elia untuk menjelaskan supaya kita ketika menjawab ke orang-orang non Kristen, saya Kristen Protestan ya, menjadi lebih memadai ya. Termasuk ayat-ayat firman Tuhan ya. Tadi saya kalah ya. Ada beberapa yang dijelaskan tapi kurang ya. Oke. Baik, terima kasih. Berisik banget ini. Aduh. Ya. Oke Pak, kalau ada yang bertanya kepada kita orang Kristen mengenai Tritunggal, apa yang bisa kita beri jawab mengenai Tritunggal? Kita harus menegaskan kepada mereka bahwa begini, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa bersama firman-Nya dan juga rohnya. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Ya. Allah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Yohanes 1 ayat 3. Ya, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Lalu di sisi lain dikatakan bahwa dia juga menghidupi segala sesuatu oleh rohnya. Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, itulah Tritunggal. Dan firman itulah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang bagaimana, tidak berbicara tentang jumlah Allah sebagaimana yang disalahpahami oleh umat abad ke-7 dari Arab sana, kadrun-kadrun yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 dari 3 dan lain sebagainya. Tidak. Kita menyembah satu Allah karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama sepakat bahwa Allah itu esa. Tapi mengenai bagaimana keesaan Allah itu dijelaskan melalui ketritunggalan. Allah yang esa itu seperti apa? Ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh ini disebut Trinitas. Begitu. Paham?
Halo, mengerti? Pak Leslie? Halo? Gimana Baik, Pak? Mengerti setuju Pak? adik-adik, Tuhan memberkati ya. Sudah, Oke. Begitu siap. ya Pak ya. Jadi Ya, ya. simpel mengajarkannya. Oke. Boleh saya tanya satu lagi. Ini pergumulan pribadi loh. Oh ya, silakan. Pergumulan pribadi. Jadi dalam perjalanan hidup saya ya banyak hal yang mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan saya ya. Tetapi penggoda pencobaan juga, waduh, lumayan banget. Artinya ketika kita berseru tentang minta pertolongan Tuhan Yesus dengan air mata, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tetapi sebagai manusia, kadang jatuh dan jatuh loh. Padahal akal budi pikiran dalam kendali kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa bagaimana supaya kita jangan jatuh dalam dosa lagi. Begitu, kira-kira. Ya, Bagaimana cara kamu tidak jatuh di dalam dosa lagi ya dengan tidak mau berdosa? oh iya, 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 iya. Menghindari dosa. Menghindari dosa. Tapi manusia kita lemah kan, daging kita lemah. Ya, Ya, bentar ya, makanya kita diskusi. harus berdoa kepada Tuhan untuk Ya, meminta kekuatan. ya, Dalam ya, 1 ya. Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak ya. melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu Amin. kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, amin. Gitu. Luar biasa, amin. Dan itu, tapi yang saya rasakan ya dalam pergumulan hidup saya, lain-lain saya tidak tahu ya. Ya, tapi ketika jatuh dan jatuh lagi, cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Jadi kita harus mengaku dosa kepada Dia setiap ya, hari ya. agar Kita laporkan. ya, Mungkin itu dengan ya Pak ya, kita lanjut ya, ya. ya, ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Berisik banget nih mereka ini. Silakan Sato Kazuma. Halo? Sato? Nggak ada ya. Silakan Rosliana. Ah, nggak ada ya. Jangan request naik kalau nggak mau naik ya teman-teman. Ini siapa ini? Nggak ada juga. Ini banyak yang request naik tapi nggak mau naik. Silakan Haris Wang. Halo Kak, Ya, silakan. Ada yang mau tanya? iya, saya mau tanya, kalau misalnya untuk makanan-makanan haram, itu bagaimana ya untuk Nggak ada ininya? makanan haram di kekristenan. Kalau misalnya untuk di imamat itu kan ada ininya ya kayak Itu maksudnya dalam perjanjian arti, lama, itu tidak berlaku lagi karena itu hukum sipil dan seremonial orang Yahudi. karena gini, banyak teman-teman Advent saya itu ngomong kalau misalnya, Oh, Advent memang agak eh, lain, agak lain. oh gitu ya. Mereka bukan Kristen seperti Kristen pada umumnya. Mereka agak lain. Jadi jangan ikuti Advent. Hmm, oh gitu. Habis itu saya mau tanya untuk em, bagaimana menanggapi mengenai ketritunggalan Allah itu Kak, seperti itu. Soalnya saya kan baru
masuk Kristen. Jadi ya saya Oh ya? mau lebih dalam mengenal Tuhan sih. Terima kasih Kak. Ketritunggalan Allah, cara menjawab ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah itu adalah terminologi untuk menjelaskan kepada kita tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Pulpen ini satu, tapi bagaimana pulpen ini? Ya, Allah itu pun satu, tapi bagaimana kesatuan dari Allah itu? Maka dijelaskan dengan Tritunggal. Allah yang satu, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikatnya yang esa. 3 hypostasis dalam satu hakikatnya yang esa. Ya. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan. Dia berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Seperti apakah Allah kita yang esa. Karena baik di perjanjian lama, kitab para nabi, dan juga di perjanjian baru, tulisan para rasulnya Kristus, itu konsisten mengatakan Allah itu satu. Bahkan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325, itu mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ini kita baca ya pengakuan iman Nikea ya. Dikatakan begini, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Melalui Yesuslah Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Ya, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria menjadi manusia. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Ya, jadi kita percaya kepada Allah yang satu. 1 Korintus 8:6, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang memiliki firman. Firman itulah Yesus Kristus. Oleh firman dijadikan segala sesuatu. Dan yang memiliki roh. Oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Sang Bapa bersama firmannya dan bersama rohnya, itulah Tritunggal. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, firman atau pikiran saya manusia, roh saya adalah manusia, apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1 manusia, Elia. Tidak ada 3. Gitu. Jadi 3 realita. Tubuh ini realita, firman realita, roh juga realita. Ada 3 realita, tetapi hanya ada 1 hakikat kemanusiaan saya. Jadi Allah itu pun memiliki 3 realita konkret. Sang Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. 3 realita konkret di dalam 1 hakikatnya sebagai Allah. Jadi iman kita itu bukan seperti iman umat abad ke-7 yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Karena mereka nggak ngerti arti Allah itu apa, arti Tuhan itu apa. Bagi kita orang Kristen, Allah itu merujuk kepada hakikat sebagai sesembahan. Sedangkan Tuhan adalah gelar, dalam bahasa Yunani disebut kurios. Gitu. Namanya adalah Yesus, hakikatnya adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan. Nama saya Elia, gelar saya apologet, hakikat saya manusia. Namanya dia Yesus Kristus, hakikatnya adalah Allah, dan gelarnya adalah Tuhan. Begitu, ya. Terima kasih Kak, sudah paham. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah itu aja Kak. Tuhan berkati. Lanjut ya. Nggak ada ya. Silakan ya teman-teman, jangan lupa tap-tap layar ya, biar silakan Will. Halo, selamat sore. Ya, sore, silakan.
sedikit mau bertanya Kak, boleh? Boleh, silakan. Kalau kita mau masuk Kristen, ada nggak itunya? Apanya? Oh, Emang kamu mau masuk Kristen? ada nggak jaminan untuk masuk surga gitu? Oh iya. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama seperti ia yang tetap hidup, sama seperti dia yang telah hidup kembali, meskipun ia telah mati di dalam kayu salib. Ya. Yohanes 8 ayat Ada 24. dalilnya? Ada dalilnya Kak? Ada Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ayat 22, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14. Aku memberikan hidup Boleh. yang kekal. Oke, Iya. terima kasih Kak. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kamu harus percaya kepada Kristus yang telah hidup kembali. Sekarang saya tanya, ada nggak yang telah hidup kembali selain Yesus di dalam sejarah dunia dan tidak mati lagi? Kristus telah bangkit disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang begitu terkejut, orang-orang begitu terheran-heran melihat bahwa dia yang sudah mati ternyata hidup. Itu artinya apa? Dia berkuasa atas kematian itu. Maka kita yang mati oleh karena dosa, kita harus percaya kepada dia agar kita dihidupkan kembali sama seperti dia telah hidup kembali. Kalau saya percaya kepada nabi yang mati tidak bangkit, kepada dewa-dewa yang dari batu, dari pohon, dari patung-patung, dari kertas dan segala macam, apa yang mereka bisa berikan buat kita? Apa yang bisa diberikan batu kepada kita? Apa yang bisa dilakukan oleh dewa-dewa kepada kita? Gak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi Kristus sendiri telah melakukan perkara yang besar. Dia sendiri telah melakukan perkara yang ajaib. Bahwa dia telah mati dan di dalam kematiannya, di dalam maksudnya, ia telah menang atas kematian itu. Makanya akan tergenapi firman Tuhan yang berkata, maut telah dikalahkan, maut telah ditelan. Gitu. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau menyerahkan rohmu kepada dia yang hidup, ya kamu harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jawaban. Tapi kalau kamu mau cari bidadari-bidadari, ya, kamu mau cari apa yang enak-enak gitu ya, aktivitas-aktivitas mantap-mantap begitu. Jangan ikut Yesus, ikutlah yang lain. Gitu. Tapi kalau mau rohmu itu dibangkitkan, rohmu itu diberikan kehidupan, kamu harus percaya kepada Kristus. Karena tidak ada yang seperti Kristus di dunia ini. Begitu. Ya. Oh, jadi sampai sekarang itu Yesus Kristus masih hidup. Oh iya, dia telah naik ke sorga, disaksikan oleh para rasul. Rasul-rasulnya Kristus itu bukan 1, 12. Maka kita percaya kepada dia menurut hukum di weekend saksi. Makanya semua rasulnya Tuhan Yesus itu matinya menderita demi iman mereka. Mereka nggak mungkin rela menderita demi dongeng. Gitu. Tapi karena mereka melihat bahwa begitu ajaibnya perbuatan Yesus, begitu hebatnya kebangkitan itu, begitu mengherankannya kehidupan setelah kematian itu, maka mereka rela dianiaya oleh orang-orang yang membenci Yesus demi iman mereka. Begitu. Makanya kami begitu bangga, kami begitu percaya kepada Kristus. Sekarang saya tanya, kalau kamu mati rohmu kemana? Ya, ke Yang Maha Kuasa. Ke Yang Maha Kuasa. Langsung ke surga begitu. Apa jaminan kamu langsung ke Yang Maha Kuasa? Ya, tergantung kalau kan kami sebagai Muslim, kalau amalnya baik ya langsung. Oke, sekarang Tapi saya kalau tanya, amalnya masih ada yang amalnya kurang, baik. tinggal dihisap. Oke, Kalau kalau amalnya amalnya nggak baik, baik, dihisap dulu. dihisap itu artinya apa? Dicuci di neraka. Iya, dicuci dulu. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu dicuci di neraka untuk menghabiskan dosamu untuk sementara waktu, tapi kamu diupahi sorga untuk perbuatan baikmu yang sementara waktu, di manakah letak keadilannya?
Kamu berbuat baik hanya sementara. Kamu berbuat jahat hanya sementara. Perbuatan jahatmu hanya di neraka sementara. Tapi kenapa perbuatan baikmu selama-lamanya? Apakah itu adil? Dan apa yang menjadi saksinya itu? Apa yang membuat kamu yakin itu benar-benar ada? Kamu kan nggak melihat itu. Sedangkan para rasul Yesus Kristus melihat sendiri Yesus Kristus. Kamu melihat gak janji itu? Yang kamu dikatanya dicuci bla bla bla. Ada gak saksi dari pewahyuan itu? Kalau nggak ada saksi, bagaimana mungkin kamu percaya? Kalau saya bilang, saya punya Ferrari, tapi saya nggak punya bukti bahwa saya punya Ferrari. Percaya nggak kamu sama saya? Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau sungguh-sungguh memperoleh hidup, rohmu itu tidak membutuhkan pasir. Rohmu itu membutuhkan batu karang. Kalau kamu harus dicuci, lalu dibuat ke surga, tidak ada kepastian di dalam rohmu. Kalau tidak ada kepastian, ngapain kamu percaya? Kenapa kamu tidak memilih yang pasti, yang telah mati namun hidup kembali? Yesus Kristus. Dia sudah pasti loh. Dia disaksikan kebangkitannya, rasul-rasul melihat dia. Kuburnya kosong. Kalau dia sendiri bisa menghidupkan dirinya dari kematian, dia pun bisa menghidupkan kamu ketika kamu sudah mati di hari kebangkitan. Jadi saya harap kamu rendah hati, kamu belajar lebih banyak tentang Tuhan. Kamu cari Tuhan dengan hati yang tulus agar kamu menemukannya. Kristus, Tuhan kami yang selalu kalian olok-olok itu beberapa kali, itu sangat mengasihi kamu. Dia nggak mau jiwa kamu binasa. Dia nggak mau roh kamu binasa. Maka dia menyuruh kami orang Kristen untuk menginjili kamu, agar kamu diselamatkan di dalam kasih-Nya. Bukan dicuci di neraka dulu. Di neraka dicuci, kamu udah gosong dulu di neraka baru masuk surga. Konsep apa itu? Iya kan kalau di sana itu hidup kekal. Kalau udah di alam lain. Ya, kalau kamu sudah dicuci di neraka, bukankah kamu sudah gosong? Yang dicuci itu rohmu, tubuhmu, jiwamu apa? Atau pribadimu? Apa yang dicuci? Bisa nggak api mencuci dosa? Gimana api bisa mencuci dosa? Upah dosa adalah maut. Maka maut harus dibayar dengan maut. Yesus Kristus telah membayar maut dengan mati. Dia telah membayar kematian dengan mati. Tapi dia telah mengalahkan kematian dengan bangkit. Kalau kamu hanya dicuci dengan api, apa yang bisa kamu harapkan dari api? Percayalah kepada yang pasti, agar kamu diselamatkan. Ya, itu panggilan kami buat kamu. Kalau kamu menolak percaya, ya nggak apa-apa. Kami tidak pernah paksa orang jadi Kristen, brother. Tapi kami mengajak orang agar mereka lebih mendalami. Untuk apakah dia hidup? Tanyakan pada hatimu, kemana si rohku akan pergi? Tanyakan kepada nurani. Apakah saya pasti selamat? Kalau saya pasti selamat, apa sih jaminannya? Kami jaminannya sudah jelas. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia sendiri telah hidup kembali, disaksikan oleh banyak orang. Apa alasannya kami tidak mempercayai dia? Kamu percaya bahwa kamu akan hidup kekal. Kamu percaya kamu akan selamat. Apa bukti keselamatanmu itu?
Gak ada kan? Apakah kamu percaya kepada sesuatu yang tidak punya bukti? Ya, jadi saya harap kamu berdoa, kamu tekun mencari Tuhan. Agar gini, karena kalau kamu tulus mencari Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang benar itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Kamu akan dipanggil. Begitu. Ini terakhir Kak, terakhir. Boleh Ya, Kak terakhir? silakan. Apa itu? Coba bacain dulu satu ayat yang bisa mengajak saya untuk masuk Kristen. Oke. Sabar ya. Apa yang membuat kamu harus percaya kepada Yesus begitu kira-kira? Yes. Oke, ntar saya buka ayatnya ya. Masalah kamu menerima atau enggak kan itu hak kamu, brother. Saya hanya mewartakan saja. Tuhan kami tidak Oke. pernah membuat kami nih. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan, Yesus kan firman-Nya Allah. Tuhan Yesus berkata apa? Tak seorang pun yang dapat datang kepada Allah Sang Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Akulah yang menyatakan siapa dia. Aku datang dan keluar dari dia. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 22 Tuhan Yesus berkata, Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, kata Yesus. Artinya, dia sendiri bukan dari dunia ini. Dia sendiri bukan dari bawah. Mengapa kamu tidak percaya kepada dia yang telah datang dari atas? Dan dia sendiri berkata, Akulah jalan. Dia bukan hanya jalan. Dan kebenaran. Dia kebenaran itu sendiri. Dan hidup. Sekarang saya tanya sama kamu, tujuan kamu itu apa? Memperoleh hidup? Kalau kamu mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang mengatakan dia adalah hidup. Dan dia tidak hanya menyatakan dia hidup, tapi dia membuktikan bahwa dia hidup kembali. Oh, Tapi Yesus kan tujuan saya firman sebenarnya untuk masuk surga. Oke. Bisa nggak kamu masuk surga dengan percaya kepada dia yang belum pernah dari surga? Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke surga hanya dia yang pernah pergi ke sana. Kamu percaya kepada siapa? Apakah yang kamu percayai sudah pernah pergi ke surga? Bahkan dia sendiri pun tidak yakin dia di surga. Tapi Yesus Kristus, dia tahu jalan ke sana. Dia tahu bagaimana pergi ke sana. Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke sana hanya dia. Ada nggak nabi yang mengatakan, oh Yesus kan hanya nabi. Nabi mana yang mengatakan aku telah turun dari surga? Musa. Yeremia. Emang ada suatu bukti Kak, Nabi itu Yesus turun ke surga gitu? Ada suatu Jelas itulah. buktinya. Bukti bahwa dia naik ke surga itu ada. Dia dilihat oleh para rasul. Naskah-naskah kuno mencatat itu. Gak mungkin dia bisa naik ke atas sana kalau dia tidak pernah turun dari sana. Dan buktinya dia hidup kembali loh. Mana ada manusia yang hidup kembali selain dia. Jadi yang tahu jalan ke surga itu ya hanya dia. Karena dia telah turun dari sana. Dan dia kembali disaksikan oleh para rasul. Sampai langit itu tertutup. Kan langit terbuka pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Matius 28. Jadi, di dalam logika saya, kalau saya mau percaya dan kalau saya mau mendatangkan surga, kalau saya mau memperoleh surga,
Saya datangnya kepada Dia yang telah datang dan turun dari sorga. Adam turun dari sorga. Kembali nggak dia ke sorga? Enggak. Tetap mati kan di bumi. Membusuk kan? Yesus telah turun dari sorga. Hidup dan tidak membusuk. Lalu kembali ke tempat asalnya. Karena dialah hidup itu. Dialah yang memiliki hidup. Sang hidup. Masalah gimana memahami Tritunggal apa segala macam dan lain-lain itu urusan lain. Karena apa? Itu bisa dijelaskan. Saya udah jelaskan banyak di video saya. Kalau kamu mau, kamu bisa tonton itu semua. Pelan-pelan belajar. Atau kamu boleh tanya-tanya kepada saya. Karena iman itu proses. Gak bisa dipaksa. Gak ada keuntungan bagi kamu jadi Kristen. Tapi karena kasih kami, roh yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus, itu menuntun kami untuk menginjili kalian. Kamu gak tahu. Kalau kamu semakin belajar sejarah, kamu akan tahu ajaran yang benar itu dari mana. Ajaran yang kamu iman itu datangnya sebenarnya dari mana. Kalau kamu semakin belajar, semakin dalam, kamu akan tahu sumber pengajaran itu dari mana. Jadi kamu harus belajar, mencari, tapi dengan jelas motivasi kamu harus tulus mencari Tuhan. Mencari Dia terus-menerus. Gitu. Dan Tuhan Yesus tuh bukan orang yang tidak bermoral. Dia nggak pernah bunuh orang. Dia nggak pernah jahatin orang. Dia nggak pernah menghina orang. Dia mengasihi semua orang. Musuh-musuhnya pun dia kasihi. Karena dia benar. Dia tidak mengawini banyak wanita. Dia tidak membunuh orang lain. Artinya dia memang teladan. Saya percaya sama dia karena dia bisa diteladani. Terlepas dari keajaibannya dia. Ngapain saya percaya kepada dia yang tidak mengerti apapun? Lalu demi karangan dan filsafat kosong. Apa yang bisa kamu harapkan? Ya, saya tidak sedang memaksa kamu atau apapun. Saya hanya menjawab apa yang kamu pertanyakan. Tapi harapan saya, semoga kamu rendah hati senantiasa. Kamu mencari Tuhan terus. Kamu mencari Dia dengan hati yang tulus. Kamu dalam doamu coba kamu tanya. Oh Tuhan yang benar, cobalah nyatakan dirimu samaku. Kamu coba doa gitu. Pasti kamu akan ketemu Yesus. Saya yakin itu. Tapi dengan hati yang tulus ya. Bukan dengan hati yang congkak. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan hal-hal yang lain. Dengan hati yang tulus. Kamu cari Dia terus. Terus dicari. Ya. Dan ingat. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dianiaya. Kamu akan dibenci. Kamu akan dimusuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena itulah kebenaran. Hanya pohon yang berbuah lebat yang dilempari batu, bukan? Orang gak pernah melempar pohon mangga yang tidak ada buah mangga. Karena kekristenan itu benar. Kekristenan itu begitu lebat di dalam buahnya. Maka orang-orang berusaha memfitnah kekristenan. Kamu menyembah 3 Tuhan, kalian itu kafir, kalian itu begini. Padahal iman kami tidak pernah seperti itu. Nanti makin lama kamu belajar, kamu akan tahu bagaimana kebenaran. Ya, saya harap kamu tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kalaupun segala sesuatu itu keputusan ada di tangan kamu, saya tidak mengatakan kamu terburu-buru ya. Tapi kamu perlu berproses mencari Tuhan. Yang penting kamu punya hati yang tulus, Kamu minta, wahai Tuhan yang benar, nyatakanlah dirimu kepadaku. Selalu katakan begitu. Nanti Tuhan itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Jangan takut. Oke, gitu ya Will ya. Oke, terima kasih. Ya, semangat ya. Oke, selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, sekarang kita naikin yang lain ya. Begitu teman-teman. Karena tidak ada kebenaran dari ajaran
yang salah. Boleh beristri banyak. Boleh, aduh, ngawur ya. Aduh, kaki saya pegal. Kenapa kaki saya pegal ya? Banyak banget yang mau naik nih. Silakan email-an. Jangan lupa teman-teman tap layar ya. 1 juta. Silakan email. Halo email. Iya Kak Elia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya nih Kak Elia. Apa itu? Apa namanya? Aku kan kerja sama orang-orang Muslim nih. Aku ditanya, Yesus itu apa namanya? Apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Oke. Ya. Kalau mereka bertanya apakah Yesus itu karena mereka dari agama seberang, tentunya Iya. Nabi Isa yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Isa dari kitab mereka, bukan? Nah, Iya. jadi kalau ditanyakan apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana bukti sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit lain. Oh, Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang? Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa yang begitu ya. ya. Terus kata mereka, kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati? Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati? Jadi Tuhan Yesus tuh harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu.
Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus apa kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi. Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur. Tak satupun batu, kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Kita lihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan benaran pada tahun 70, 40 tahun sebelum 40 tahun setelah kelahiran 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada Dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Ya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, Dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut Dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan Dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Iya, Makanya mengerti. kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih? Isa Al-Masih kan, Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani-nya Yesus. Dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesu. Yesus tambah sufiks S. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka.
Begitu. Oh, iya. Itu ya. Iya Kak Elia, sudah mengerti. Soalnya saya tinggalnya sama orang-orang Arab, turunan-turunan Nabi Muhammad. Jadi mereka selalu bertanya tentang agamaku. Jadi kamu terus tetap doakan dan juga injili mereka ya. Iya, makasih Kak Elia. Oke, semangat selalu ya. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Harus tetap kuat ya dalam hal tap-tap. Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang India. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini bang, Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. Tapi berdasarkan dari referensi dari Alkitab abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu bang. Nanti kan abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke, aku Islam bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku. Iya, Tapi maksudnya Alkitab sendiri begini. yang ngomong begitu. Oh tidak, ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapak gereja bapak apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Oke, begini Jadi ya kalau bang kamu ya. mengatakan, ya, jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari, brother, bahwa kitab sucimu, bahkan kitab sucimu sekalipun, itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami. Karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam hasil historis, dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus mengerti. Gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Ya Saya memang mengambil harus cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya. Saya kan baca juga gitu. Yohanes Jadi, berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa. Kenapa nggak baca ayat 5? Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini?
Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Memang engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firmannya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Sang Bapa. Bapak, apakah itu dia Bapak gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa. Dia adalah Allah. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada 3 manusia? Iya, jadi Kalau Sang berarti Bapa nggak adalah bisa Allah, diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong, Yohanes 17 oh, ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang? Jika gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini, ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini berarti bukan cuma kamu. Bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu, itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Wong sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu itu sesuatu Markus yang harus kamu 9 ayat terima. 37. Nah, ayat 37. Ayat Yohanes berapa? Markus 9 Markus berapa? ayat 7. Juga di situ ingin menegaskan Markus 3. sebetulnya Markus menurut berapa nanti ayat? kan Abang Markus bisa berapa ayat bantah berapa? sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37, abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau Tapi apakah kamu, saya abang? jadi bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, Yes. kata-kata saya. Oke, Ketika kata-kata saya setuju saya dengan kamu, itu. ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Berarti Kristus. Yesus bukan Bapa. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Berarti sehakikat dia dengan berbeda. Bapa. Tapi Wah, kata sama abang seperti sama. kata-kata saya itu bukan tubuh saya. Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya. Satu dengan tubuh saya. Iya. Yang menyampaikan Allah. Tapi Yang apakah dia menyampaikan Yesus? adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku, Yesus berkata, barang siapa menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus. Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya. Baca Ya, dengan benar. justru karena saya pahami itu, saya Enggak, mengatakan pemahaman kamu bahwa salah. apakah Yesus Ketika saya mengatakan, jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. enggak ada yang di atas Yesus. Tuh,
Jadi maksudnya ini dua-dua yang tadi Yohanes 17:3, Oke, sekarang Markus saya tanya, 9:37 firman sekarang kamu begitu. dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi, lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah Berarti dia bukan firman Bapak kan? Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi, lebih rendah. Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu Justru nalar menganggap abang ayat yang ini. kekurangan saya tengok kalau begitu. Enggak. Dengar dulu. Justru di ayat ini, kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi, lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu sedang menyambut Bapa. Sama seperti ketika dia berkata kepada Filipus, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi bukan dia sedang berarti bahwa dia adalah Bapa. Tapi karena akulah gambaran Bapa, maka ketika kamu melihat aku, Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tapi karena dia adalah gambaran Allah itu, maka ketika kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapakku. Ini bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi tentang pernyataan Allah. Bagaimana pernyataan Allah? Allah menyatakan dirinya sama seperti melalui firman-Nya. Sama seperti kamu. Ya. Kamu menyambut kitab sucimu. Katakanlah karena kamu muslim itu Quran. Kalau kamu tidak menyambut kitab sucimu, artinya kamu tidak menyambut Allahmu kan? Kalau kamu menolak Quranmu, kamu menolak Allah enggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu tanpa Quran? Bisa enggak kamu beriman sama Allahmu tanpa Quranmu? Demikian pun kami tidak bisa beriman kepada Sang Bapa tanpa Kristus. Kalau Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, maka Yesus Kristus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin bisa kenal Allahmu tanpa Quranmu kan? Kamu beriman kepada Allahmu dari Quranmu kan? Quranmu itu firman Allahmu kan? Tapi bukan berarti firman Allahmu itu adalah Allahmu itu. Kalau kamu menolak Quranmu, kamu bisa nggak mengenal Allahmu? Nggak bisa. Kami pun nggak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus Kristus. Ya, Sekarang saya betul tanya sama abangku. kamu. Cuman jadinya Yesus kalaupun statusnya berarti dia bisa juga bukan Tuhan kalau begitu. Kenapa dia bisa juga bukan Tuhan? Karena memang hakikat dari nabi pun juga bisa begitu. Hakikat Sama Nabi dengan apa? penjelasan abang. Ya nabi tugasnya untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Nabi memperkenalkan Ya ajaran yang dibawa Yesus nabi itu. Nabi itu diutus dulu baru dilahirkan atau dilahirkan dulu baru diutus? Nabi itu dilahirkan dulu baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Dilahirkan dulu baru diutus, sama kayak Yesus. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 8 ayat 22. Yohanes 8 ayat 23. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Bukan dilahirkan dulu dia diutus. Berarti sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah diutus. Iya. Dia sudah ada di dalam Bapa. Yang bertemu Diutus. dengan Musa di Yang perjanjian lama mengutusnya itu kan siapa? firman. Yang Bagaimana? mengutusnya siapa? Yang Sang mengutusnya, Bapa. Bang. Bapaknya. Ya. Berarti Bapaknya yang mengutus Tuhan dia. Bapak dong. Loh, arti Tuhan itu apa? Kan penguasa. Kalau Bapak, Ya, jadi yang berkuasa atas diri Yesus kan Bapak. kalau Bapak Abangku. adalah Tuhan, firman-Nya Bapak dan rohnya Bapak Tuhan nggak? Iya, berarti yang Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus adalah Tuhan karena Bapa juga adalah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan juga karena Bapa adalah Tuhan. Berarti sebelumnya Yesus lebih diutus lebih dulu. Oke, kita pakai nih
jalan pikiran Yesus abang ini kan berdasarkan dengar ya. Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke dunia ya ini menjadi manusia. Jadi datangnya dia menjadi manusia itu karena diutus dulu, karena sebelumnya dia bukan manusia. Firman Allah menjadi manusia itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu mulanya bukan manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti sebelumnya dia bukan manusia. ya Maka dia ketika firman Allah diutus. itu Yang mengutus datang, siapa? yang mengutus Sang Bapak. Bapa. Tadi saya sudah Ya, mengatakan, yang mengutus adalah Sang ya. Bapa. Berarti Karena Sang yes, Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa pastilah Tuhan dan rohnya Bapa pastilah Tuhan. Kalau kamu ustadz, yang ustadz itu rohmu, jiwamu, atau tubuhmu? Gelar ustadz itu kan gelar, Tuhan juga gelar. Mana yang ustadz? Banyak gaya kau. Belajar lebih banyak ya, biar kamu semakin kuat, semakin teguh. Ini siapa nih? Halo Arya Stefan. Jangan lupa tetap layar ya teman-teman ya, biar kuat dia nih. Halo. halo. Silakan brother, kamu mau tanya apa? Tentang kekristenan ya. Hmm? Tidak ada ya. Silakan Lita. 1, 2. Aduh, kalau lagi dengar lagu jangan ini ya teman-teman ya. Boleh itu dulu ya. Silakan Putri. Halo Putri. Halo? Nggak ada ya? Kenapa sih nggak ada? Harusnya gampang mengerti kalau mau mengerti. Tapi kalau nggak mau mengerti ya susah. Yang mau naik tuh banyak teman-teman. Sabar ya satu-satu. Sini. Ini. Halo Cielo. Nggak ada ya Cielo ini ya. Yang lama-lama tuh saya turunin cepet-cepet ya. Saya nggak bisa naikin kalian. Halo, Silakan Bertu. halo Kakak Elia. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Kakak. Saya jujur Kakak, saya agama Kristen dari NTT kan. Tapi Oke. boleh saya cerita dengan Kakak Kak? Aduh jangan panjang ya Pak. Kita mau selesai. Kita mau banyak pertanyaan Iya, soalnya. iya. Iya, nggak panjang juga Kakak. Nggak Iya panjang. mau cerita apa? Please kan? Atau kalau Kakak mau naikin orang Muslimnya nggak apa-apa. Turun aja nanti lain kali kalau begitu. Oke. Yaudah ya. Oke, siap. Oke, siap. Silakan Momi Yoi. Halo Kak, halo Adek. Oh ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dek, saya mau bertanya. Satu ya. Jadi saya ini kan dari saya kecil, dari saya remaja sampai saya dewasa, pokoknya sebelum saya nikah, saya itu pelayanan terus di gereja dan berdoa terus untuk kehidupan saya selanjutnya.
ketika saya berkeluarga atau saya punya anak. Nah, pada suatu hari saya itu hamil anak pertama. Waktu itu 3 bulan itu saya nggak tahu ternyata saya itu hamil, tapi saya lagi bangun rumah gitu. Saya itu kayak ngecat rumah sendiri atau gimana. Nah, jadi waktu itu anak saya itu didiagnosa disabilitas gitu, Kak. Nah, jadi disabilitasnya itu kelihatannya tangan kirinya nggak ada telapaknya, maksudnya tapak tangan kirinya nggak ada. Jadi waktu itu ketika anak saya lahir benar saja gitu kan, Kak. Tapi puji Tuhannya anak saya itu bagian organ dalam atau apa itu baik aja. Cuma di tapak tangan kirinya aja. Karena waktu masa pertumbuhan itu terkontaminasi dengan bau-bau cat atau thinner yang saya hirup gitu. Pada saat saya nggak tahu trimester pertama itu saya hamil. Nah, jadi menurut kakak, kenapa ya? Kok bisa gitu? Anak saya kena imbas seperti itu. Tapi sekarang anak saya sudah 3 tahun dan anak saya sudah bisa membaca gitu. Ternyata anak saya semakin kesini, semakin dia bertumbuh, dia semakin pintar, sudah bisa berdoa sendiri. Kata teman-teman saya, anak saya ini cerdas. Kayak punya kelebihan sendiri dibandingkan teman-teman yang seusianya gitu, Kak. Mohon bantu jawab ya, Kak. Oke. Ya. Mengapa anak itu bisa dalam keadaan menderita? Tentu ya, dalam Roma 6 ayat 23, penderitaan itu semuanya oleh karena dosa. Sejak semula Allah kita itu tidak pernah menciptakan kita untuk menderita, tetapi dosalah yang membuat kita menderita. Sama seperti awan, hujan yang turun dari awan. Maka upah dosa itu pun, itu acak kepada semua orang. Ada anak yang terlahir cacat, ada anak yang terlahir kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Tapi itulah bukti dosa, bahwa dosa itu memang ada dan berkuasa. Ya. Apakah itu Jadi, karena dosa saya atau dosa apa gitu, Kak? ya, karena kamu sendiri yang mengatakan karena chat dan lain sebagainya, kesalahan itu yang membuat itu ada. Gitu. Jadi, tapi pada hakikatnya semua penderitaan itu datang dari dosa. Bisa dari dosa siapapun bisa. Nah, kuasa dosa itu yang membuat kita menderita. Begitu. Jadi kamu nggak perlu merenungi dirimu atau menyesali, nggak perlu. Karena semua orang itu menderita. Hanya saja penderitaannya berbeda-beda. Nggak ada yang nggak menderita. Jadi jangan seakan-akan kamu, aduh kenapa ya Tuhan ini begini, atau kenapa ya jadi begini, enggak. Justru karena dosa itu ada, itu membuktikan bahwa penderitaan itu ada, itu membuktikan bahwa dosa itu memang ada. Dan bagaimana cara kita agar dipulihkan dari dosa itu? Datang kepada Kristus. Manusia yang diciptakan oleh firman Allah, yang telah rusak oleh karena dosa, maka firman Allah sendiri yang memulihkan ciptaan itu. Yesus Kristusnya adalah firman Allah menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini memulihkan manusia. Jadi sang firman itu turun untuk memulihkan apa yang diciptakan oleh firman. Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, maka dipulihkan juga oleh firman-Nya. Ya, jadi penderitaan itu ya jangan dibilang kenapa Tuhan itu begini, kenapa Tuhan begini, kenapa? Tidak boleh, semua orang menderita kok. Gak ada yang gak menderita. Oh ya, benar Kak. Terima kasih ya Kak. Terus saya juga mau bertanya nih Kak. Kan banyak nih orang ini meragukan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengatakan bahwa Yesus itu Nabi. Dan banyak juga orang menghina bahasa roh. Seperti itu kan Kak. Nah saya itu bertanya, kenapa Tuhan itu Kak mau menyelamatkan manusia yang hina? Kenapa Tuhan gak selamatkan malaikat aja? Kan malaikat itu punya kemampuan gitu kan. Punya kekuatan. Kenapa harus manusia yang lemah ini Kak yang diselamatkan? Karena saya lihat itu Tuhan itu kan pernah marah gitu dengan manusia, menghukum manusia dengan air bah, terus menurunkan api di Sodom dan Gomora. Tuhan itu berkali-kali sakit hati dengan keberadaan manusia gitu. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita gitu Kak? Ya karena kita dikasihi sama Dia. Allah mengasihi manusia. Kita diciptakan karena kasih-Nya, maka kita dipulihkan karena kasih-Nya.
Tapi apakah itu berarti bahwa malaikat juga tidak diciptakan karena kasihnya? Malaikat juga dicipta karena kasihnya. Tapi malaikat itu makhluk roh. Ketika mereka berdosa, maka dosa mereka menjadi immortal, tidak terampuni lagi. Manusia itu bukan makhluk roh, kita punya tubuh. Maka Kristus datang menjadi manusia, bersatu dengan tubuh untuk memulihkan manusia. Jadi kalau kamu tanya kenapa dia menyelamatkan manusia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Jadi karena kasihnya dia menyelamatkan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak berubah. Janji Allah itu setia. Kalau Allah menciptakan manusia ini untuk tujuan yang semula, maka dia tidak merubah tujuan itu, tapi dia memulihkan apa yang mengganggu tujuan itu. Makanya firman Allah datang ke dunia ini memperbaiki apa yang rusak yang diciptakan oleh firman itu. Firman Allah mencipta, firman Allah memulih, firman Allah juga yang memanen dan menuai. Ya. Jadi kenapa Allah mengampuni kita? Karena dia mengasihi kita. Itu bukan pertanyaan seharusnya ya. Gitu ya. Kalau ini Kak, misalnya kan Kak, manusia ini kan karena berdosa tadi kan Kak, makanya Tuhan itu karena tubuh kita punya tubuh gitu kan Kak. Terus malaikat itu roh, makanya mereka itu tidak diampuni lagi kan dosanya gitu ya Kak. Gitu ya. Nah, saya last ya Kak, terakhir pertanyaan saya. Kan orang ini banyak nggak percaya nih, termasuk Israel sendiri. Nggak percaya tuh dengan Yesus itu adalah Tuhan, padahal mereka sudah melihat mukjizat itu. Kenapa Tuhan itu nggak turun aja Kak secara langsung ke bumi ini? Karena Kenapa? dia sudah turun 2000 tahun lalu. Maksudnya dalam bentuk Bapa itu sendiri beserta rohnya, Bapak itu beserta nggak bisa tubuhnya. dilihat, wong Bapak itu roh, Bapak itu terang. Bapak itu sang terang, dia itu tidak terhampiri. Dia nggak bisa kelihatan. Karena dia tidak kelihatan lah, makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar kelihatan. Bapak itu nggak bisa kamu lihat. Bahkan nanti di akhir zaman, sang Bapak itu tidak akan kita lihat. Di langit bumi baru, terangnya Bapa yang menerangi kita. Kita nggak akan melihat sang Bapa. Karena Allah itu kasih. Gimana kamu bisa melihat kasih? Kamu nggak bisa melihat kasih. Tapi kamu bisa merasakan kasih. Gitu. Ya Allah itu memang nggak bisa dilihat. Wong dia kasih. Gimana kasih bisa dilihat? Kasih itu bisa dirasakan. Gitu. Makanya firman Allah telah datang ke dunia menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Gitu. Dan Tapi kenapa Kak, orang Israel sampai sekarang belum percaya? ya Karena terima mereka kasih. masih degil hatinya. Tidak mau percaya. Mereka Berat, sombong. berarti apa yang mereka sebenarnya harapkan kepada Yesus ini, misalnya kan Yesus itu sudah banyak buat mukjizat, sudah bangkit dan naik ke sorga. Terus apa yang bangsa Israel ini sebenarnya harapkan gitu Kak dari Yesus ini supaya mereka tuh mengakui bahwa Mereka Yesus itu Mesias. mereka maunya Mesias itu adalah Mesias yang membawa pedang, yang bisa membuat Israel menjadi negara yang begitu hebat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak yang membawa pedang. Dia adalah Raja Damai. Israel itu maunya Mesias yang seperti Daud. Makanya mereka selalu menangis tuh di kuburannya Daud. Menanti-nantikan orang seperti Daud. Itu yang mereka mau. Raja yang luar biasa hebat dalam politik dan lain keuangan. Itu yang mereka mau. Nah ketika Yesus datang dari orang miskin ya. Dia tidak punya apa-apa meskipun mujizatnya begitu hebat. Dia telah mati di dalam kayu salib. Mereka tidak mau percaya karena pengharapan mesianik mereka bukan pengharapan mesianik yang seperti itu. Gitu. Oh iya, terima kasih banyak Ade Elia atas penjelasannya. Saya Oke, sangat luar ya. biasa dan kesaksian Kakak. Terima kasih. Tuhan Ya Yesus Tuhan berkati. berkati ya. Ya. Ini Boni nggak sabaran ya. Orang bertanya, gitu. Dasar. Oh, kok nggak naik lagi deh?
Silakan R. Halo, R. Halo, Kak. Silakan, Digo. Oh, ya, ya, izin Kak bertanya. Kebetulan saya dari Hindu, Kak. Heeh. Oh, Hindu. Nah, Hindunya kasta apa iya, kamu? Pakai kitab apa kasta kamu? bawah, Kamu pakai kasta kitab, bawah sih nama Kak. kastanya apa kamu? Made, Kak, Made. Hmm, Mm-mm. pakai kitab apa? Maksudnya? Kamu pakai kitab apa? Weda. Heeh. Oke, Ya, terus? mau nanya sih Kak tentang gininya, apa namanya itu? Benar nggak pada saat awal itu kan Kristen tuh sebelum setelah Kristen tuh ada Katolik Kak. Kan Katolik pada awalnya. Nah, pada saat Katolik itu eh, katanya ada perpecahan gitu menjadi Protestan. Nah, Ya. Protestan dan Protestan itu kalau nggak salah saya dengar kurang tahu ya pernah dengar itu ada dari waktu itu pemimpin Katolik dulu ada Paulus keberapa itu katanya ada melakukan kesalahan gitu Kak. Yaitu tentang menjualkan surat dosa gitu kalau nggak salah. Itu bener nggak sih Kak? Cuma nanya sih. Nah, Indulgensi ya. uh, Iya, memang di abad ke-15, abad ke-16, tokoh Protestan yang bernama Martin Luther itu kan dia kan seorang Katolik ya. Dia melihat ada kesalahan di dalam praktik gereja pada masa itu. Maka karena dia melihat kesalahan di dalam gereja, maka dia mengajukan dalilnya 95 dalil itu. Nah, karena gereja mengucilkan dia dari dalil-dalil itu dan kemudian membuat dia tidak menerima protesnya Luther, maka kemudian Luther itu memisahkan diri dari gereja. Lalu perjuangan protesnya itu dilanjutkan oleh Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan gerakan reformasi, reform. Gitu. kan perbedaan Dulu gereja itu adalah satu. Jadi dari zaman Tuhan Yesus gereja itu satu, ya. Disebut gereja yang Katolik. Katolik itu bukan Roma Katolik ya, yang Roma yang ada di Roma, tetapi gereja Katolik itu artinya universal, ya, seluruh gereja, ya. Itu dulu satu. Tapi kemudian tahun 1051 ya, itu terjadi skisma. Tahun 1054 itu terjadi skisma besar antara kepatriarkan di timur, kekristenan di timur dengan kekristenan di barat. Kekristenan di barat itu berpusat di Roma, kekristenan di timur itu pusatnya di Konstantinopel. Ya, sebenarnya skisma ini berpuncak ketika adanya filioque. Skisma itu perpecahan begitu. Nah, jadi barat ini percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Sedangkan timur yang di Konstantinopel itu percaya bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa menurut pengakuan iman Nikea. Nah, karena timur tidak mau mengikuti pemikiran barat yaitu filioque tadi, maka memisahkan diri, ya. Barat dengan timur itu memisahkan diri. Jadi 4 kepatriarkan di timur itu memisahkan diri dari yang di Roma. Ya, kemudian di Roma ini menyebut diri mereka sebagai Katolik, Roma Katolik, maka yang di timur itu menyebut dirinya sebagai gereja yang ortodoks. Makanya ada gereja ortodoks. Baru karena timur ini sudah berpisah dengan Katolik, nah Katolik berkembang di Eropa, nah pada abad ke-15, 16, maka Luther melayangkan gugatannya kepada gereja Katolik karena ada praktik yang ditemukan yang tidak benar dalam gereja. Nah, karena pada keadaan waktu itu bermacam-macam, ada penolakan dan lain sebagainya, maka Luther memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan sampai sekarang dan buah dari pemberontakan protes itu melahirkan gerakan Lutheran, kemudian ada Calvin dan lain-lain sebagainya. Itulah orang Protestan. Jadi secara umum gereja Katolik Roma Katolik yang berpusat di Vatikan dengan gereja Ortodoks yang ada di Konstantinopel, di Antioquia dulu, dan yang ada di Mesir, dalam hal ini gereja Koptik, ya, dan juga gereja Protestan, itu adalah 3 arus utama kekristenan di semesta.
Oke, oke. Jadi saya baru mengerti. Soalnya kakak saya kan seorang Kristiani. Heeh. Hmm? Kakak saya Kristiani menikah dengan orang Kristiani. Kebetulan aliran gerejanya itu Calvinis, Kak. Heeh. Oh, Calvinisme. Calvin ya. Ya, Calvin. Itu kalau misalkan saya tanya, itu kan setahu saya kan Alkitab itu sama dari Katolik sampai, cuman ada perbedaan sedikit aja. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak, Alkitabnya Katolik, Ortodok atau nggak beberapa aliran Protestan gitu? Mungkin ada perbedaan dari Ya, sedikitnya. ada perbedaan ya. Perbedaan itu karena begini. Karena Protestan, karena Luther waktu itu tidak sepakat dengan gereja Katolik, maka dia meniadakan semua vibes kekatolikan. Dalam hal ini juga kitab suci. Nah, makanya Luther lebih mengikuti kitab suci, secara khusus perjanjian lama mengikuti pola yang dari Yahudi, yaitu yang dihasilkan dari Konsilium Nia. Ya, jadi kitabnya orang Katolik dengan kitabnya orang Ortodoks itu sama, yaitu yang ada Deuterokanonikanya. Nah, sedangkan di Konsilium Nia, orang Yahudi itu meniadakan Deuterokanonika dengan alasan Deuterokanonika itu tidak ada bahasa Ibraninya. Maka Luther yang protes kepada gereja Katolik itu menggunakan yang dipakai Yahudi ini sebagai perjanjian lama. Jadi perjanjian lamanya orang Protestan itu sama dengan tanahnya orang Yahudi dan berbeda dengan perjanjian lamanya orang Katolik dan Ortodoks. Meskipun orang Katolik dan Ortodoks itu sama-sama punya Deuterokanonika, tapi cara pandang Ortodoks dan Katolik terhadap Deuterokanonika itu berbeda. Begitu. Ya, makanya dogma orang Katolik dan Ortodoks itu juga berbeda dalam hal ini. Jadi itu bukan permasalahan yang esensial bagi kami orang Kristen, karena itu hanya tentang mengikuti kanon yang mana. Kalau orang Protestan mengikuti kanon Ibrani, sedangkan orang Katolik mengikuti kanon Vulgata. Orang Ortodoks mengikuti Septuaginta yang berbahasa Yunani. Begitu. Oh, oke, oke. Ya, nah, sekarang saya sekalian nambah pengetahuan lah, sering-sering baca lah. Ya. Soalnya kan saya SMA-nya di Kristen juga, Kak. Oke. SMA saya Kristen di Harapan gitu, Protestan, dan itu gerejanya juga Protestan ya, kalau nggak salah juga, gereja Protestan, yayasan. Jadi saya sambil belajar juga sih agama lain, Buddha saya pelajarin juga. Ya nambah toleransi aja sih Kak, itu Iya, dibantu. harus belajar. Ya, toleransi itu tidak penting sebenarnya. Oh, Kamu tidak penting menoleransi orang, kamu penting untuk menyetarakan. Menyetarakan dalam menyetarakan. hal apa? Ya, kita itu nggak perlu toleransi, kita itu perlu kesetaraan. Ya, kesetaraan, tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah kamu harus mencari kebenaran. Kamu harus tanyakan pada dirimu, apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang diinginkan oleh jiwa saya? Apa yang diinginkan tempat di dalam kediaman saya? Kamu harus mencari, memang kok semua orang tuh harus mencari kok. Tapi kamu harus mencari kebenaran kamu, apa sebenarnya kamu cari. Kalau kamu mencari hidup, Yesus Kristus adalah jawaban. Ya. Kalau kamu mencari yang lain-lain, silakan cari kepada yang lain. Kalau mau cari hidup, kalau mau cari kebenaran, kalau mau cari jalan, Yesus Kristus telah menyatakan, I am the truth, I am the way, I am the life. Nobody will go to the heaven. Nobody will go to the Father without me. Gitu. Jadi ya, penginjilan kami itu memang mengajak semua orang untuk merenungkan tentang bahwa dia adalah orang berdosa, semua orang itu berdosa, tidak ada yang tidak ada yang pernah luput dari dosa. Tetapi hanya satu pribadi yang telah mengalahkan dosa, yaitu Yesus Kristus. Tak satupun catatan sejarah di semesta ini yang membuktikan Yesus telah berdosa. Galatia 4 ayat 4. Oke, itu sih Kak. Terima kasih Kak ya. Terima kasih ilmunya Ya, banyak. semangat selalu ya kamu ya. Sukses semua ya. Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau mau mencari hidup, Anda harus tahu kemana harus pergi. Tapi kalau mau mencari bidadari, jangan cari Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak menawarkan bidadari, apalagi bidadara. Aduh. Capek juga ya.
Keselamatan, keselamatan, keselamatan. Mana ini si Petrus ini? Namanya Petrus. Dibaptis wajib nggak kak? Wajib bagi orang percaya. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, berilah terang, berilah terang. Wah, tap-tap layar kalian 700.000. Kalian tuh hebat, luar biasa. 1 juta ini ya. Biar semua orang mendengarkan Injil. Semua orang di TikTok mendengarkan Injil. Jadi mereka tidak punya alasan bahwa mereka belum pernah dengarkan berita itu. Silakan, Jolai. Shalom Kak Elia. Ya, silakan, salam. Kak, aku ingin nanya tentang sebentar ayat Ayat apa tuh? Mau tanya apa? kita kan suka dengar kalau orang tua suka bilang kalau firman itu bisa menjadi rema atau apa yang jadi kehidupan kita sehari-hari ya itu adalah gambaran firman yaitu suara Tuhan. Aku ingin tanya ke Kak Elia, kalau misalkan apa yang kita alami kayak seperti dengan kisah firman itu, apakah kita bisa kaitkan itu juga dengan firman itu Kak? Tentang saya bicara tentang harta-harta karun yang terpendam, yang mana Tuhan di situ firmankan. Kalau misalkan itu terjadi di dunia yang kita alami sekarang, apakah kita bisa kaitkan dengan firman itu, Kak? Maksudnya firman? Yang seperti yang ayat yang disampaikan di situ, Kak. Di ayat berapa? Ayat 3. Yang kamu minta apa? Ayat berapa? Apa? Kitab apa yang kamu tanyakan? Apa nama kitabnya? Ayat 3, ayat 3-nya apa? Saya nggak tahu ayat 3 yang kamu maksud, ayat 3 dari apa? Halo? Nanti ya, kita lanjut ya. Sudah dapat ayat berapa? Yesaya 45 ayat 3, Kak. Oke, Yesaya 45 ayat 3. Apa yang kamu tanya dari situ? Iya, maksud aku pengen nanya kalau misalkan seperti yang tertulis di firman itu dan di kehidupan yang kita alami sekarang, kita alami ya seperti yang harta-harta karun segala macam, kadang kita kan nggak tahu itu benar dari Tuhan atau itu benar dari sesuatu yang leluhur atau apapun itu, dan menjadi pertanyaan yang kadang menakutkan atau apapun itu. Maksudnya kalau kita tahu hidup kita kan bergantung sama firman, apa yang harus kita lakukan, Kak, gitu? Apa yang harus kamu lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk tujuannya apa? Tujuannya maksudnya apakah hal-hal itu memang datang dari Tuhan atau datang dari
cobaan atau dari iblis kah? Hmm. Iya, Kak. Hal-hal bagaimana cara kita tahu bahwa hal-hal itu dari Tuhan dan hal-hal itu bukan dari Tuhan? Nah, itulah. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan menuntun kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan memurnikan kamu. Hal-hal yang dari Tuhan akan membuat kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang bukan dari Tuhan itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu dikenal. Bahkan dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalamku, ia berbuah lebat. Artinya, bagaimana kita tahu itu datang dari Tuhan atau tidak? Lihat buahnya. Apakah buahnya itu menuntun kamu kepada Yesus? Membuat kamu cinta dengan Yesus? Atau malah semakin menjauhkan itu? Misalnya kamu buat bisnis. Kamu berbisnis. Kamu kaya raya. Tapi kamu tidak mau pernah ketemu Tuhan. Kamu mulai sombong dengan uangmu. Tidak pernah mau sempatin waktu buat Tuhan. Tidak pernah mau membantu orang lain. Tidak pernah mau mengasihi orang lain. Maka itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena itu membuat kamu tidak menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang membuat kamu jauh daripadanya. Tapi kalau kamu kemudian sakit, kamu menderita, kamu kesakitan. Tapi di dalam kesakitan itu, di dalam kelemahan itu, kamu semakin mencari Tuhan. Kamu membuat keadaan kamu memikirkan segala sesuatu. Bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kamu semakin cinta sama Tuhan. Maka bisa jadi itu adalah pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk Iya, Kak. memurnikan kamu, untuk membuat kamu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang kita pilih. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kita kekayaan loh. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kenyamanan. Dia menjanjikan kita apa? Pemurnian, agar kita murni seperti emas. Ya, makanya dalam 1 Iya. Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada hal yang menarik di dalam budaya orang Yahudi. Di dalam budaya orang Yahudi, ketika pengembala domba itu menggembalakan dombanya, kalau ada domba yang nakal, domba yang liar yang nakal itu akan dipatahkan kakinya oleh pengembalanya. Dan ketika kakinya dipatahkan, maka pengembala itu akan menggendong domba itu agar dia tidak liar. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, kadangkala mematahkan kaki kita agar kita tidak jauh dari Dia. Agar kita tidak liar. Melalui apa? Kehilangan, penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Kadang Tuhan itu mengizinkan kita, menegur kita, menghajar kita, agar kita tidak jauh dari Dia, agar kita tidak kehilangan jiwa kita. Di dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tersembunyi. Jadi bagaimana kamu tahu itu dari Tuhan atau tidak? Kalau itu membuatmu sadar tentang Tuhan, kalau itu membuatmu semakin cinta kepada Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau kemudian kamu jadi kaya raya, kamu memperoleh semuanya, tapi itu membuat kamu menjadi bermegah di dalam dirimu, kamu jadi melupakan Tuhan, kamu jadi sombong, kamu jadi arogan. Kamu tidak mau lagi ke gereja, kamu tidak mau lagi ketemu Tuhan. Berarti itu adalah dari iblis yang ingin menipu kamu agar kamu di dalam kenyamanan dan tidak mau untuk ketemu Tuhan. Iblis tidak pernah menawarkan kesakitan. Iblis selalu menawarkan, maukah kamu kaya, maukah kamu enak, maukah kamu begini, maukah kamu begini. Sama seperti Kristus. Iblis telah mencobai Kristus ketika dia puasa 40 hari. Apa yang ditawarkan iblis? Tak satu pun penderitaan yang ditawarkan iblis. Iblis berkata, kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan semuanya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan ini. Tapi Yesus tetap taat. Yesus tetap taat kepada Bapaknya. Dia menjalani penderitaannya. Iblis tidak pernah mengajak untuk menderita. Iblis mengajak untuk senang-senang. Dengan kesenangan itu kita lupa tentang Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengajak kita untuk teruji. Agar semakin teruji. Agar sama seperti ucapan Ayub yang berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, Kak.
Kalau yang mengenai harta-harta karun dari leluhur bagaimana, Kak? Tak perlu harta-harta dipikirin. Cari Tuhan, kamu pasti punya harta. Amin. Tidak perlu fokus kepada harta. Jadi orang Kristen tuh jangan bicara harta. Tidak ada harta yang berarti kecuali Kristus. Orang Kristen jangan mikirin harta. Kamu cari harta, kamu mati. Tapi kalau kamu cari Kristus, kamu berkecukupan. Amin. Iya, itu pasti. Makanya syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Kerajaan Yahweh. Amin. kerajaan Allah. Agar semuanya ditambahkan Kepadamu. kepadamu. Kamu cari dulu kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah? Lukas 16 ayat 16. Kristus sendiri yang menyatakannya. Cari dulu Yesus. Baru yang lain itu belakangan. Pak Stephen Tong mengajarkan saya. Melayani bukan untuk cari duit. Kalau kamu cari Tuhan terus, kalau kamu melayani Tuhan terus, duit itu akan mengikuti kamu menurut kedaulatan Tuhan. Dia, Pak Stephen Tong ngajarin saya begitu. Jadi pelayan tuh bukan untuk duit. Ya, hidup itu kita butuh duit. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, jangan karena duit. Karena setan pun bisa kasih duit, ikuti aja setan. Tapi ada hal yang lebih berharga, yang tidak dimakan oleh ngengat karat dan juga rayap. Apa itu? Iman dan keselamatan. Jadi jangan fokus sama harta. Itu belakangan. Ya. Enggak, Kamu punya aku duit. aku nggak fokus ke situ, Kak. Cuman ya apa ya? Maksudnya bisa dibilang mungkin jadi korban dari hal seperti itu. Makanya aku tuh pengen Ya, nggak apa-apa. tanya. Kalau kamu ditipu orang untuk kehilangan uang, kehilangan harta, ya lebih baik kamu kehilangan itu daripada kehilangan Tuhan, kan? Iya. Yang penting sebenarnya kamu tidak kehilangan Allah. enggak, amin, amin. Enggak. Kamu tidak penting kak, saya kehilangan ini, saya kehilangan ini. Saya dari kecil kehilangan orang tua. Saya kehilangan banyak hal. Ketika saya berapologetika, saya kehilangan kesempatan saya meraih ini, meraih itu. Relasi saya hilang, kayak kehilangan materi, saya kehilangan kesempatan, saya kehilangan hal-hal relasi dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu tidak penting, itu tak berguna. Enggak, Kak. Apa ya? Yang Saya penting kita tidak kehilangan Tuhan. sebenarnya bukan masalah harta yang bagaimana, tapi masalah leluhur yang mana mungkin garis keturunan yang saya kena dampaknya. Biar bagaimanapun kan saya pasti mengikuti leluhur atau orang tua atau bla bla bla. Jadi kalau misalkan orang tua yang alami itu, jadi saya yang kena imbasnya seperti itu. Jadi bicara tentang Untuk apa? harta-harta, Tentang apa? ya tentang harta-harta karun seperti itu. Harta leluhur, harta karun yang tiba-tiba dibawa dan dikatakan itu dari leluhur bla bla bla. Dan akhirnya kan kita jadi tanda tanya gitu loh, Kak. Tapi kalau kita baca di firman, ada tertulis kan tadi, aku akan memberikan engkau harta yang terpendam, harta karun, segala macam. Jadi kalau kita kaitkan dengan firman, itu ada. Jadi maksudnya, apa yang buat kita bisa, apa yang buat kita yakin itu dari Tuhan atau dari leluhur atau dari cobaan dari iblis? Ya kalau itu, kamu harus cari tahu itu didapatkan dari mana. Kalau dari kejahatan, kamu harus buang itu. Iya, benar, Kak. Kamu sendiri harus cari tahu itu. Kalau itu didapatkan dengan cara yang pusaka-pusaka yang kamu dapatkan itu dengan kejahatan, kamu harus buang itu. Iya, karena ini bukan jimat, bukan apa ya, bukan jimat atau pedang atau bla bla, tapi ini ya sudahlah, Kak, aku cuman mau tanya itu aja. Kalau emang itu kita bisa kaitkan dengan firman, ya semoga memang benar tujuan kita ke Tuhan. Kalau itu baik, pasti Tuhan akan tuntun ke jalan yang baik. Kalau itu memang cobaan dari iblis, pasti iblis akan tetap perdaya kita untuk jauh dari Tuhan. Itu aja yang aku pegang, imanku tetap ke Tuhan. Ya. Jadi yang penting segala sesuatu itu kamu yang pikirkan, karena kamu yang bertanggung jawab untuk semua. Oke, terima kasih Kak Elia. Tuhan memberkati. Oke, ya kita lanjut ya. Silakan Sadewa. Oke, selamat sore Kak. Ya sore, silakan. Nah, saya ingin bertanya Kak, kan manusia pertama itu setahu saya si Adam dan istrinya si Hawa, sementara anaknya ada Kain dan Habil. Setahu saya Kak, dan saya bingung
di situ kan kelaminnya, jenis kelaminnya kedua anaknya kan laki-laki, Kak. Jadi kenapa bisa bertambah manusia semakin banyak sementara keturunan Adam dan Hawa itu keduanya laki-laki? Ada Kenapa kitabmu sih, di Kak? situ? Atau nggak punya Kebetulan Alkitab tidak kau? ada, Kak. Hmm? Kebetulan lagi tidak ada, Kak, di sini. Kenapa dimakan rayap? Lagi di luar saya, Kak. Baca Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti ada nggak anak perempuan Adam? Berarti anaknya Adam dan Hawa berarti tidak hanya dua ya, Kak? Banyak, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Cuma yang dicatatkan 2. Kenapa hanya 2 yang dicatatkan? Untuk menurunkan garis Mesias. Karena Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ketika Allah menjanjikan keturunan, maka Allah pun harus menjelaskan keturunan itu nanti dari mana. Maka ditulis tuh ya, anaknya yang ini, dia milih Kain, milih Habel, karena Habel dibunuh Kain lalu digantikan oleh Set. Gitu. Kalau anaknya mau banyak, tapi yang ditulis hanya 2, itu untuk menurunkan garis Mesias. Begitu. Itu ya. Begitu ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ya. Udah berapa lama kita ya? Wah, sudah jauh 1 jam 43 menit. Ya. Udah lama ya. Aduh, saya mau istirahat. Tapi saya tuh gimana ya, ngelihat yang naik ini tuh banyak banget. Jadi, aduh, seperti tidak tega begitu ya. Astaga. Kejadian 5 ayat 4 ya. Ini siapa nih? Jilfi. Ini Jilfi nih. Ada pula di sini Prilly lah tukang sina kayak ini. Prilly. Saya hari ini ada Zoom bersama komunitas. Saya diundang, jadi saya pun kan harus prepare ya. Oke teman-teman, jadi ya mungkin sampai di situ dulu ya. Sebagai penutup saya mau lakukan satu lagu ya. Lagunya adalah Berilah Terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang, berilah terang. Berbuah segera dan menangkan jiwa, berilah terang, berilah terang.
Berilah terang pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang pelita Injili menyentak yang terlelap. Anak-anak muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, kita harus menyentak yang terlelap dengan kebenaran Injil. Injilah semua orang melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan apapun yang kamu lakukan. Jadilah saksi yang hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kemuliaan Bapanya yang menghidupi. Tuhan memberkati. Meskipun belum 1 juta, saya berharap, saya tetap berterima kasih kepada kalian, netizen-netizen Elia Myron, orang yang begitu mengasihi Kristus. Kalian sangat orang-orang yang sungguh peduli kepada pelayanan. Tuhan yang membalaskan segala sesuatu yang baik yang kalian lakukan. Biar Tuhan yang memberkati kita, mengingat kita dalam kerajaannya, mengasihi kita hingga pada kesudahannya. Kita bertemu lagi nanti. God bless you. Bye. Salam.